hidup yang sibuk tapi tidak produktif. Kita semua pernah ada di titik itu. Bangun pagi dengan niat penuh semangat, berjanji pada diri sendiri untuk menyelesaikan semua tugas hari ini. Lalu, tiba-tiba hari sudah malam, tapi daftar tugas masih panjang. Kita capek, kita sibuk, tapi anehnya, kita tidak merasa produktif. Dan itu bikin frustrasi. Tapi ternyata, masalahnya bukan pada besarnya tugas, bukan juga pada kurangnya waktu. Masalahnya adalah bagaimana kita mengelola hidup dari hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Karena produktivitas sejati bukan hasil dari satu lompatan besar, tapi dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Kebiasaan kecil yang kelihatannya sepele, tapi kalau diterapkan dengan benar, bisa mengubah hidupmu. Merapikan tempat tidur pagi hari adalah simbol kontrol diri. Kedengarannya simpel ya, tapi coba pikir gini. Saat kamu bangun, kamu langsung dihadapkan pada pilihan, mau menunda atau menyelesaikan. Kalau kamu memutuskan untuk merapikan tempat tidur, kamu memberi sinyal pada otak, aku memulai hari ini dengan kontrol. Itu bukan soal kebersihan, itu soal komitmen kecil yang jadi pondasi. Kebiasaan ini menciptakan efek domino, karena kalau satu hal kecil bisa kamu taklukkan, otakmu akan lebih siap menaklukkan hal yang lebih besar. Hal ini pernah diungkap oleh Admiral William H. McRaven, mantan Navy SEAL. Dalam pidatonya yang terkenal, dia bilang, kalau kamu ingin mengubah dunia, mulailah dengan merapikan tempat tidurmu. Karena saat kamu melakukan tugas kecil pertama dengan baik, kamu menciptakan momentum. Bahkan jika seluruh hari berjalan buruk, kamu tetap menyelesaikan satu hal. Dan kamu tahu apa? Kemenangan kecil seperti itu bisa jadi jangkar. Penegasan diam-diam bahwa kamu masih punya kendali, masih bisa bangkit, masih bisa memulai ulang. Cobalah menulis to-do list sebelum tidur, untuk menenangkan pikiran atau menyiapkan hari. Pernah nggak kamu susah tidur karena terlalu banyak yang dipikirin? Otakmu seperti radio yang nggak bisa dimatiin. Pikiran melayang ke tugas-tugas besok, kekhawatiran yang belum selesai, rencana yang belum matang. Itu sebabnya, menulis to-do list sebelum tidur adalah ritual sederhana yang sangat powerful. Dengan menuangkan semuanya ke atas kertas, kamu mengalihkan beban dari pikiran ke bentuk fisik. Kamu berkata pada otak, tenang, aku sudah catat. Kamu bisa istirahat sekarang. Ini bukan soal manajemen waktu doang. Ini soal higien mental. Menyediakan ruang bagi otak untuk rehat tanpa disergap rasa panik. Dan paginya, kamu bangun dengan peta. Kamu tahu harus mulai dari mana. Kamu nggak lagi melompat ke hari baru dengan kepala kosong dan harapan samar. Penelitian psikologi bahkan menunjukkan bahwa menuliskan rencana harian bisa meningkatkan performa dan mengurangi kecemasan. Karena dengan tahu apa yang akan dilakukan, kita jadi merasa lebih siap. Dan rasa siap itu bisa mengurangi stres sampai setengahnya. Luangkan waktumu 10 menit untuk merenung di pagi hari, memberi arahan sebelum bergerak. Kadang kita terlalu terburu-buru. Bangun tidur, langsung cek HP, langsung ke kamar mandi, langsung buka laptop, langsung kerja, dan tanpa sadar, kita masuk ke mode reaktif. Kita bukan lagi aktor dalam cerita kita sendiri. Kita cuma pemeran tambahan di alur yang dibentuk orang lain. Padahal, hanya dengan meluangkan 10 menit untuk duduk diam dan merenung sebelum hari dimulai, kamu bisa mengubah seluruh arah harimu. Pertanyaannya sederhana, apa yang paling penting hari ini? Siapa yang ingin aku bahagiakan hari ini? Apa satu hal yang ingin aku capai sebelum tidur malam nanti? Dengan bertanya seperti itu, kamu menyetel kompas. Kamu bukan cuma menjalani hari tapi mengarahkannya. Kamu bukan korban keadaan, tapi penentu arah. Merenung juga memperkuat kesadaran. Banyak orang hidup seperti zombie. Bangun, kerja, makan, tidur. Ulangi. Tapi kamu bisa jadi berbeda. Kamu bisa hadir sepenuhnya. Dan untuk hadir, kamu harus sadar. Dan untuk sadar, kamu butuh hening sejenak. Gunakan teknik Pomodoro, yaitu produktivitas dalam potongan waktu kecil. Teknik Pomodoro sudah sering dibahas,
Tapi nggak semua orang benar-benar memahami dampaknya yang mendalam pada cara kerja otak. Prinsipnya sederhana, kerja fokus selama 25 menit, lalu istirahat 5 menit. Ulangi siklus ini beberapa kali lalu ambil istirahat panjang. Kedengarannya biasa, tapi ini menyentuh aspek biologis otak manusia. Otak kita tidak diciptakan untuk fokus dalam jangka panjang tanpa jeda. Seperti otot, fokus butuh istirahat untuk bisa maksimal. Dengan membagi waktu dalam potongan kecil, kamu menghindari rasa overwhelmed. Kamu memberi otak tantangan yang realistis. Fokus cuma 25 menit. Itu doable, bisa dicapai. Dan ketika berhasil kamu dapat dorongan dopamin kecil yaitu sinyal kepuasan. Lama-lama, otakmu akan mulai menyukai proses ini. Kamu menciptakan ritme kerja yang alami, bukan paksaan. Dan yang paling penting, kamu belajar memisahkan kerja dari distraksi. Karena dalam 25 menit itu komitmennya jelas. Tidak ada gangguan, hanya kamu dan pekerjaanmu. Buatlah journaling harian. Guna mengenal diri atau mengarahkan diri. Bayangkan kamu sedang menyetir mobil tanpa spion. Kamu bisa maju, tapi kamu tidak tahu apa yang tertinggal. Kamu tidak tahu apa yang sudah kamu lewati. Begitu juga hidup kita tanpa refleksi. Menulis jurnal harian bukan cuma soal curhat atau mencatat perasaan. Ini tentang mengenali pola, mengenali kebiasaan buruk, mengenali kemenangan kecil, dan yang terpenting, mengenali dirimu sendiri. Saat kamu menulis, apa yang kamu syukuri hari ini, apa yang bikin kamu kesal, apa yang kamu pelajari, itu seperti kamu berdialog dengan dirimu sendiri, membangun hubungan. Karena kalau kamu ingin menjadi versi terbaik dari dirimu, kamu harus mengenalnya dulu. Dan secara psikologis, journaling terbukti membantu meredakan stres, memperkuat rasa syukur, dan meningkatkan kesadaran diri. Orang yang rutin menulis jurnal memiliki kecenderungan lebih stabil secara emosional, karena mereka nggak cuma hidup dalam arus tapi sadar dengan arus itu. Hindari multitasking. Fokus adalah senjata rahasia. Multitasking itu mitos. Otak kita sebenarnya nggak bisa mengerjakan dua hal kompleks secara bersamaan. Yang terjadi hanyalah switching. Kita berpindah-pindah fokus dalam waktu singkat. Dan setiap kali kita berpindah, kita kehilangan energi kognitif. Setiap gangguan kecil, bahkan hanya membuka notifikasi sebentar, bisa mengganggu aliran kerja selama 20 menit ke depan. Itu artinya, kamu membuang waktu berharga hanya karena tidak bisa bilang nanti ke satu chat WhatsApp. Kalau kamu ingin produktif, kamu harus berani menjaga ruang fokusmu. Matikan notifikasi. Buat waktu khusus untuk menjawab pesan. Dan yang paling penting, selesaikan satu hal sebelum pindah ke yang lain. Buatlah review mingguan. Refleksi bukan kemunduran tapi percepatan. Setiap akhir pekan, luangkan waktu 30 menit untuk mereview. Apa yang berjalan baik minggu ini? Apa yang bisa diperbaiki? Apa pelajaran yang bisa diambil? Review mingguan membantu kamu melihat gambaran besar, karena seringkali kita terlalu tenggelam dalam detail harian, sampai lupa melihat kemajuan. Dan saat kamu melihat kemajuan, sekecil apapun, kamu akan termotivasi. Itulah beberapa kebiasaan yang diam-diam membentuk hidupmu. Kebiasaan kecil seperti ini nggak akan langsung mengubah hidupmu dalam semalam, tapi mereka akan menanam benih. Dan benih itu, kalau dirawat terus, akan tumbuh jadi pohon yang kokoh. Pohon ketenangan, pohon produktivitas, pohon keberhasilan. Hidup bukan tentang perubahan besar dalam sekejap, tapi tentang arah yang kamu ambil dari hal-hal kecil yang kamu lakukan setiap hari. Karena pada akhirnya, kamu adalah apa yang kamu lakukan berulang kali. Dan kalau yang kamu ulangi adalah kebiasaan kecil yang membangun, maka tanpa sadar, kamu sedang membentuk masa depan yang luar biasa. Jadi, mulai besok pagi, jangan remehkan kebiasaan-kebiasaan kecil, karena di sanalah kekuatan sesungguhnya bersembunyi. Kalau kamu merasa konten seperti ini bermanfaat dan membuka pikiranmu, jangan lupa untuk like dan subscribe, karena kita akan terus membahas hal-hal reflektif seperti ini dengan kedalaman dan ketulusan, supaya kamu nggak cuma hidup, tapi benar-benar hadir dalam hidupmu.
Sampai jumpa di konten berikutnya.